adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Tetap semangat ya adik-adik semua. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dengan judul lagu Dialah Raja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu. Kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk boleh mengerti dan percaya kepada firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. 1 Samuel pasal 8 sampai pasal 15. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang para hakim yang memimpin bangsa Israel mengalahkan para musuh. Dan hakim terakhir yang kita dengar adalah Samuel. Setelah Samuel menjadi tua, anak-anaknya diangkat menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Maka para pemimpin Israel berkumpul dan berkata kepada Samuel, "Karena engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau, maka kami mau seorang raja untuk memimpin kami seperti bangsa-bangsa lain." Adik-adik, perkataan itu membuat Samuel kecewa. Ia tidak suka akan perkataan itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab doa Samuel. "Lakukanlah seperti yang mereka katakan, karena bukan kamu yang mereka tolak, tetapi mereka menolak aku menjadi rajanya." Bangsa Israel sebenarnya memiliki Allah yang hidup
sebagai raja mereka. Tapi mereka ingin sekali raja yang dapat dilihat oleh mata mereka sendiri untuk memimpin mereka. Tuhan pun memimpin Samuel bertemu dengan seorang anak laki-laki dari suku Benyamin, namanya adalah Saul. Dan Tuhan berkata bahwa dialah raja yang akan memimpin pemerintahan atas bangsa Israel. Lalu Samuel mengurapi Saul menjadi raja, katanya, "Tuhan telah memilih engkau untuk menjadi pemimpin umat-Nya. Engkau akan memimpin mereka. Engkau membebaskan mereka dari musuh sekitarnya." Pada hari itu, Saul mengalami tanda-tanda yang dinyatakan ketika ia menjadi raja. Bangsa Israel sangat senang dengan hadirnya seorang raja bagi mereka. Mereka bersorak, "Hidup raja!" Adik-adik, Saul berhasil memimpin bangsa Israel menang mengalahkan musuh mereka, yaitu orang Amon. Mereka menang. Dan setelah itu, mereka pergi ke Gilgal menjadikan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan, dan mereka beribadah kepada Tuhan. Kemudian Samuel memperingati bangsa Israel supaya mereka takut dan hormat kepada Tuhan, mengabdi dan mentaati perintah Tuhan. Bangsa Israel dan rajanya harus mengikut Tuhan Allah mereka, dan mereka akan selamat. Tetapi jika tidak, mereka akan binasa. Adik-adik, ternyata dengan meminta seorang raja adalah kesalahan besar di hadapan Allah, karena hal itu sama dengan mereka menolak Allah yang hidup sebagai raja mereka. Tetapi walaupun demikian, Allah yang mengasihi mereka tetap berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel pun harus taat kepada Tuhan. Orang Filistin mau berperang melawan bangsa Israel. Sebelum berperang, Saul dan bangsa Israel menunggu kedatangan Samuel untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sudah 7 hari lamanya Samuel belum datang juga. Karena Saul tidak sabar, dia membuat sendiri korban bakaran itu. Aduh, itu adalah tindakan yang bodoh. Karena mempersembahkan korban kan harus dilakukan oleh imam. Ini adalah bukti karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Kemudian Tuhan menyuruh Saul dan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek untuk membunuh mereka dan semua hewan-hewannya. Tetapi Saul lebih mendengarkan perkataan rakyatnya daripada Tuhan. Saul hanya membunuh orang-orang Amalek, tetapi tidak membunuh hewan-hewannya. Tuhan marah kepada Saul. Tuhan menyesal telah memilih Saul menjadi raja atas umatnya. Karena Saul tidak taat, membuat dia ditolak sebagai raja. Adik-adik, inilah raja yang pertama untuk memimpin bangsa Israel. Dia tidak taat kepada Tuhan, dan akhirnya dia ditolak sebagai raja. Dan dia pun
memohon ampun kepada Tuhan. Apa yang perlu kita pelajari dari kisah Saul ini? Adik-adik, ketika Raja Saul tidak taat kepada Tuhan, Nabi Samuel dan Tuhan marah kepadanya. Karena Tuhan mau semua bangsa Israel dan Raja Saul takut dan hormat kepada Tuhan dan mentaati perintah Tuhan. Demikian juga sekarang, Tuhan mau adik-adik sekalian takut dan hormat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tuhan yang pernah berbicara kepada Saul adalah Tuhan yang hidup, yang sekarang kita kenal dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menjumpai kita, untuk menjumpai adik-adik sekalian. Ketika adik-adik menerima kedatangannya, menyambut Dia ke dalam hati adik-adik, pada saat itu jugalah Yesus Kristus akan menjadi Raja yang boleh mengatur kehidupan adik-adik, menjadi Raja di dalam hati adik-adik semua. Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dan Yesus Kristus inilah yang akan memimpin adik-adik semua untuk melakukan perintah Tuhan. Siapakah Raja di atas segala raja itu? Ya, Dialah Yesus Kristus yang telah mengasihi adik-adik sekalian. Ayat hafalan kita, Kolose 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Kolose 1 ayat 13. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah, ajarilah kami, supaya kami boleh percaya dan menerima Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan judul lagu Dialah Raja.